Halo, selamat datang kembali di panduan penggunaan aplikasi integrator BIOS Kemenkeu BLU Poltekkes Denpasar. Pada sesi ini kita akan membahas tentang saldo operasional. Sebenarnya untuk saldo baik operasional, pengelolaan kas, dan saldo dana kelolaan ini secara aturan pengisian ya sebenarnya sama semua. Yang berbeda adalah parameternya saja. Jadi kalau misalkan saldo operasional ya, kita di sini ada parameter tanggal, kode bank sama nomor rekening. Di pengelolaan kas adanya tanggal, nomor biliet sama nilai nomor biliet saja. Ini nilai beda cerita, ini angka ya. Kemudian di dana kelolaan kembali seperti saldo operasional ada tanggal, kode bank sama nomor rekening. Jadi hanya berbeda di parameter datanya saja ya. Baik. Nah, di sini ada nama unit juga nih. Nah, ini membedakan nih. Di sini ada nama unit. Karena di Poltekkes tidak ada fakultas, maka bisa diisi dengan jurusan unitnya. Baik, kita akan coba mulai mengurai dari peraturan terlebih dahulu. Perhatikan di sini. Data yang dikirim merupakan posisi data pada saat tanggal berkenaan, tidak bersifat akumulatif. Kemudian data dikirim per periode harian. Jadi saldo di sini Bapak Ibu adalah update data terakhir. Misalkan katakanlah seperti ini, kita bisa lihat data di sini pada 6 September, kode bank ini ya, nomor rekening ini saldo akhirnya 2 juta misalkan. Maka ketika kemudian kita mengentry data yang sama, karena tidak ada akumulasi di sini, maka sistem akan otomatis melakukan editing data ketika menemukan data dengan parameter yang sama. Ya. Baik, berarti kan di sini nilainya 2 juta. Saya akan input dengan tanggal, kode bank, dan nomor rekening yang sama. Saya akan entry dengan nilai 5 juta. Ya, perhatikan di sini. Maka yang awalnya tadi 6 September itu datanya 2 juta, sekarang diupdate otomatis oleh sistem menjadi 5 juta. Karena dia sifatnya update, bukan akumulasi. Jadi dia akan mencari data dengan parameter yang sama, kemudian mengupdate saldonya atau nominal angkanya yang diupdate. Kalau kita menambahkan data yang di tanggal yang sama, akan tetapi dengan mungkin kode rekening nomor rekening yang berbeda. Misalkan kan bisa jadi memang saldo itu ada beberapa bank ya dalam satu BLU. Kan seperti ini. Maka ini nanti akan menjadi data yang berbeda. Dia tidak akan mempengaruhi data tanggal transaksi 6 September sebelumnya karena dia dari nomor rekening yang berbeda. Seperti ini. Nah, ini akan masuk 2. Nah, bagaimana kemudian pengiriman ke BIOSnya? Karena tidak ada akumulasi, ya, karena tidak ada akumulasi, maka nanti akan tetap sama seperti ini. Tidak ada data yang diakumulasikan. Jadi prosesnya tadi ya, ketika ketemu data yang sama, kalau di data penerimaan dan pengeluaran, ketika ketemu parameter yang sama, dia akan tetap diinsert, kemudian dijumlahkan atau diakumulasi. Kalau di saldo, ketika ketemu tanggal, kode bank, dan nomor rekening yang sama, dia akan melakukan update atau perubahan data. Kalau ini kita kirim, oke, maka kalau kita lihat di BIOS akan sama seperti itu. Yang ini 3 juta, yang kode bank 8.000, 5 juta. Silakan disesuaikan dengan saldo pada kode bank masing-masing. Baik, itu untuk terkait dengan peraturan data. Sekarang, bagaimana peraturan entry-nya? Peraturan entry-nya tetap sama. Yang diterima adalah 3 hari terakhir dihitung dari tanggal kemarin. Kalau hari ini tanggal 7, maka yang dihitung adalah tanggal 6, 5, dan 4. Maka Bapak Ibu dipersilahkan misalkan mau entry data tanggal 6 di entry-nya tanggal 7, boleh.
Misalkan nih, karena nunggu fix gitu ya, kan nunggu saldo terakhir pada hari itu. Nggak saya entry dulu, entry-nya besok aja. Boleh. Misalkan hari ini tanggal 7 nih misalkan. Nggak saya entry dulu, saya entry-nya besok aja. Kalau udah tanggal 8, boleh. Ketika tanggal 8, ketika tanggal 8, Bapak Ibu entry data dengan tanggal transaksi adalah tanggal 7, alias mengentry saldo terakhir di hari kemarin. Boleh seperti ini. Tetap diterima oleh sistem. Justru malah ini yang bagus. Kenapa? Karena entry di tanggal yang sama masih akan sangat rawan untuk berubah. Tapi ya saya rasa tidak ada masalah ketika Bapak Ibu entry tanggal yang sama. Misalkan hari ini tanggal 7, entry tanggal 7. Ternyata besoknya ada perubahan data, perlu update. Ya, saya contohkan real aja. Yang tadi, kan data tanggal 6 sudah selesai tuh, ya kan? Sudah di entry kemarin, sudah disinkron kemarin gitu kan. Ternyata besoknya, alias ketika tanggal 7, ada perubahan data. Bapak Ibu boleh edit di sini. Misalkan, saldonya ternyata keliru. Yang kode rekening ini ternyata saldonya yang benar itu 5.700.000 misalkan. Bapak Ibu masih boleh edit. Setelah edit sinkron ulang. Selesai perkara. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana untuk kasus yang sama ketika Bapak Ibu lupa entry atau memang ini hari libur nggak ada entry data. Maka sistem juga sudah menjembatani karena ini pengiriman datanya harian. Ya. Bedanya kalau penerimaan pengeluaran sistem akan melaporkan dengan nominal 0. Karena ini saldo, maka sistem akan mencari transaksi terakhir di tanggal sebelumnya. Jadi kalau misalkan tanggal 6 ya, tanggal 6 itu tidak ada transaksi sama sekali misalkan, maka di tanggal 7 jam 1 dini hari sistem akan cek transaksi tanggal 5 saldonya berapa ya, tanggal 5 saldonya berapa. Saldo itu yang kemudian di entry ke sistem dengan tertanggal 6. Setelah di entry dengan saldo yang tadi, dilakukanlah sinkronisasi data sehingga tanggal 6 akan terlaporkan saldo dengan nominal yang sama seperti tanggal 5. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir ketika nanti di hari libur tidak perlu ribut dengan pengisian data. Tapi kalau di hari aktif harapannya tiap hari ada entry data. Baik itu tiap hari, 2 hari sekali, atau bahkan mungkin 3 hari sekali. Ini mentok ya, nggak boleh kalau 4 hari sekali. Maksimal 3 hari. Baik, itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan saldo operasional. Bagaimana dengan saldo pengelolaan kas? Kita bahas sekalian aja ya. Saldo ini satu panduan ya. Masih ada waktu 2 menitan. Baik. Aturannya sama Bapak Ibu. Yang berbeda adalah di sini ada nomor billet. Jadi parameternya aja yang berbeda. Jadi kalau ini saya entry dengan nomor billet sama seperti ini ya. Seperti ini. Apa tadi sebelumnya? Oke. Ini dia akan melakukan update secara otomatis. Ya. Data tanggal 6 tetap 1, tidak bertambah, hanya angkanya berubah. Karena kita memasukkan dengan nomor billet dan tanggal transaksi yang sama. Kalau nomor billetnya beda nanti baru dia dianggap data baru, kemudian di entry baru. Kalau kita kirim ya datanya akan otomatis update aja di BIOS. Kalau kita cek seperti ini, nah ini ketemu 600 sama 500 sama. Kemudian saldo dana kelolaan, aturannya sama persis, dilaporkan setiap hari, tidak bersifat akumulatif, dan sistem juga akan otomatis melakukan sinkronisasi data kalau masih ada data yang belum sinkron. Bagaimana dengan data di tanggal yang sama? Sama, data di tanggal yang sama tidak akan dieksekusi. Misalkan hari ini tanggal 7, saya entry tanggal 7 juga gitu ya. Entry-nya bisa, tapi kalau dikirim dia tidak akan dianggap oleh BIOS. Kalau kita cek di BIOS-nya meskipun kita udah kirim nggak ada tanggal 7, maksimal tanggal 6 ya. Karena dihitungnya dari tanggal kemarin gitu ya. Baik, itu
untuk panduan terkait dengan menu saldo, mulai dari saldo operasional, saldo pengelolaan kas, hingga saldo dana kelolaan, di mana sistem pengisiannya sama, otomasi datanya juga sama, auto update-nya juga sama, yang berbeda adalah parameter datanya. Terima kasih sudah 10 menit kurang lebih, semoga panduan ini bermanfaat.